Semangat untuk mengukur prestasi. Semoga kita semuanya senantiasa sehat dan dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya. Untuk Bapak Ibu Guru, marilah kita senantiasa untuk memberikan inovasi pembelajaran kepada para peserta didik. Selalu mencari terobosan inovasi untuk memberikan layanan yang terbaik kepada para siswa-siswi kita, khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sebagai abdi negara, mari kita senantiasa mengedepankan layanan kita kepada peserta didik dan masyarakat. Pesan saya, dimanapun kita berada, untuk Bapak, Ibu Guru, dan karyawan, serta anak-anak semua, jaga protokol kesehatan dimanapun kita berada. Saya kira cukup sekian sambutan dari saya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Budi atas sambutannya. Tiada hari tanpa prestasi, budayakan prestasi, dan aku harus berprestasi. Ini slogan dari Ibu Kepala SMP Maria Immaculata yang baru. Mohon maaf tadi Bu Budi, terlambat saya record, jadi tadi terpotong di depan, belum sempat di-record. Di tengah tadi baru di-record. Oke. Untuk selanjutnya, tak kenal maka tak sayang, untuk murid-murid baru, tadi itu adalah Ibu Budi, Ibu Kepala SMP Maria Immaculata, dan saya akan panggil Bapak Ibu Guru, baik yang di rumah maupun yang di sekolah, untuk menyapa sedikit murid-murid baru dan juga murid yang naik kelas 8 dan kelas 9. Saya mulai dari Ibu Maria Cleofastri Nur Widayanti. Monggo bisa di-unmute Ibu. Monggo Bu, sudah bisa bersuara. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu senang sekali bisa berjumpa dengan kalian. Ya. Nama Ibu, terutama untuk kelas 7 ya, masih belum kenal Ibu. Ya. Nama Ibu Maria Cleofastri Nur Widayanti. Biasa dipanggil Ibu Nunung. Ibu nanti di kelas 7 itu Ibu akan mengajar pelajaran prakarya dan pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Kalau di kelas 8 dan 9, Ibu akan mengajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Ya, terima kasih Ibu Rasa Nunung. cukup sekian dulu. Oke. Ibu, terima kasih. Ya, selanjutnya Ibu Natalia, Ibu Tanti. Gimana Ibu Tanti ya? Bisa di-unmute Ibu? Sudah, halo, selamat pagi. Perkenalkan, Pagi, Bu. saya Natalia Dwi Hartanti Wahyu Widyastuti, mengajar matematika kelas 8 dan 9. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Tanti. Untuk selanjutnya, Bapak Mardonius. Di-unmute dulu Pak. Di-unmute dulu. Oh iya. Halo, selamat pagi. Saya nama Bapak Mardonius, sering dipanggil Mas Doni. Saya membantu pelajaran kalian, yaitu pelajaran IPA kelas 7 dan 8. Sehat ya, semangat. Halo, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Doni. Ini saya urutkan dari yang mengajar di kelas 7 dulu. Untuk berikutnya Bapak Bernardus Sugita, dipersilahkan. Selamat pagi anak-anak, Bapak Ibu Guru, orang tua wali. Saya di kelas 7, 8, 9 mengajar mata pelajaran PPKN. Semoga anak-anak selalu diberi kesehatan dan kita berdoa bersama-sama. Semoga
semoga kita bisa segera bebas dari pandemi dan kita bisa mengadakan pembelajaran secara tatap muka. Terima kasih, salam sehat. Terima kasih Pak Gito. Untuk selanjutnya Ibu Rosa dipersilahkan. Halo. Selamat pagi Halo. Bu. Pak Jimmy udah bunyi ya? Bunyi Bu, monggo Bu. Okay. Hello student. I'm Rosalia. I will teach in the 7th grade, 8th grade, and 9th grade. Nice to meet you. Especially for the 7th grade, my full name is Rosalia Triramdari Yulianti. Okay, it's enough. Terima kasih Bu Rosa menggunakan bahasa Inggris. Ya, selanjutnya Bapak Leo Giarto dipersilahkan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Guru, anak-anak sekalian. Nama saya Leo. Jadi anak-anak saya ini untuk pelajaran S 7 dan 9. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Leo. Untuk Pak Leo akan mengajar IPS kelas 7, 8, dan 9. Untuk selanjutnya ada Bapak Adi Yudonugroho, dipersilakan. Pak Adi. Terima kasih Pak Jimmy. Selamat pagi Bapak Ibu Guru serta Ibu Kepala Sekolah dan yang saya hormati Ibu Wali Murid kelas 7. Perkenalkan, nama saya Pak Adi Yudonugroho. Saya mengajar di kelas 7 untuk pelajaran Bahasa Indonesia. Kemudian di kelas 8 dan kelas 9 saya mengajar pelajaran prakarya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam sehat. Salam sehat. Terima kasih Pak Adi. Berikutnya Bapak Ujang Suryana, dipersilahkan. Selamat pagi. Di-unmute dulu Pak. Pak Ujang bisa di-unmute dulu. Selamat pagi, anak-anak. Salam sehat, salam sejahtera. Memperkenalkan kami Bapak Ujang Suryana, nanti di kelas 7 mengajar olahraga dan bahasa Jawa. Kelas 8, 9 olahraga. Demikian perkenalan saya. Jaga kesehatan. Salam sehat. Terima kasih. Terima kasih Pak. Berikutnya adalah Bapak Agus Budi, Pak Abu. Pak Abu bisa diundangkan. Aku bentar ngomong lah. Ya. Nenek itu. Lagi siapa di? Yang ini lah. Monggo Pak Abu sudah bisa didengar. Oke. Halo, selamat pagi. Pagi Pak. Selamat pagi Bapak Ibu Guru, para orang tua murid kelas 7, 8, 9, juga anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Perkenalkan, nama saya Pak Agus Budi Prasetyo Wibowo. Nama bekennya dipanggil Pak Abu. Pak Abu, saya mengajar di kelas 7, 8, 9 mata pelajaran agama Islam, sama kelas 8, 9 mata pelajaran seni budaya. Nah, nanti khusus anak-anak yang suka
musik bisa dibantu sama Pak Jimmy. Yang suka lukis bisa nanti saya bantu, biar bisa menggondol banyak piala di sini ya. Oke. Terus sama yang bisa nari nanti saya arrange sedikit-sedikit ya. Terima kasih. Begitu aja. Selamat pagi semuanya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan ya. Oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Abu. Berikutnya Ibu Sulistiowati untuk Bulis dipersilahkan. Bulis, adakah Bulis? Bulisnya perpus ya? Sebentar Pak. Oke, sebelum ke Bulis, monggo Bu Budi untuk memperkenalkan TU dari SMP Maria Immaculata Cilacap. Pada Ibu Budi dipersilahkan. Terima kasih untuk TU, tata usaha. Jadi nanti kalau khususnya kelas 7 yang belum mengerti, ada urusan sesuatu termasuk pembayaran. Pembayaran itu untuk SPP khususnya seharusnya ke Bank UK Bima. Tapi kalau ada sesuatu hal, Bapak Ibu bisa datang ke kantor TU menemui Mbak Agnes. Monggo Mbak Agnes. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, selamat pagi anak-anak. Saya Agnes Ria Kurnia, saya TU dan mengurusi bidang keuangan. Monggo kalau ada yang membutuhkan saya, silakan ke TU. Terima kasih. Terima kasih, Mi. Apa dia aja? Itu untuk urusan keuangan, TU keuangan. Kalau untuk urusan surat menyurat, ada satu lagi yaitu Pak Narjun sebentar. Sedang berjalan menuju sini. Sebentar. Ya, Bu, kita tunggu. Oke. Kenalan, Pak. Kalau ada urusan apa? Monggo Pak Narjun, sudah didengar suaranya? Oke. Selamat pagi. Pagi Pak. Semua siswa baru SMP Maria Immaculata. Perkenalkan saya Sunarjun. Nanti berkaitan dengan administrasi sekolah, berkaitan dengan siswa ya. Nanti hubungannya dengan saya. Di luar administrasi pelajaran. Jadi nanti silakan untuk hubungi saya. Dan sekali lagi saya mengucapkan profesiat, selamat bergabung. Semoga sekolah ini menjadi sekolah pilihan putra-putri dan kita maju bersama di saat pandemi. Jangan lupa pesan saya, prokes selalu tetap kita jaga, kita laksanakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Narjun. Monggo Bu Budi untuk Mbak Sari bisa diperkenalkan juga. Untuk urusan perpustakaan ada satu lagi yaitu Mbak Sari. Itu untuk urusan perpustakaan. Sekarang Mbak Sari sedang WFH. Tapi sepertinya tidak bisa ikut gabung. Itu saja. Jadi nanti kalau meminjam buku bisa hubungi Mbak Sari di perpustakaan. Itu saja Pak Jimmy. Terima kasih. Menyambung yang tadi, Bu Lis dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Salam sehat. Selamat untuk kelas 7 yang sekarang ini sudah resmi menjadi siswa-siswi di SMP Maria Immaculata. Salam sehat juga untuk kelas 8 dan kelas 9. Perkenalkan, nama saya Sulistiowati atau biasanya dipanggil Bu Lis. Saya mengajar bahasa Indonesia di kelas 9 dan bahasa Jawa di kelas 9. Kemudian saya juga menangani
di bidang kesiswaan atau pembina OSIS. Saya kira itu saja Pak Jimmy. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat. Kemudian untuk berikutnya, ini untuk anak kelas 8 dan kelas 9 pasti mengenal ibu beliau, ini kepala sekolah yang lama. Monggo kepada Ibu Maria, jika ada di ruang Zoom bisa di unmute. Bu Maria, tidak ada ya sepertinya di ruang Zoom. Ya, mohon izin untuk memperkenalkan. Untuk Ibu Maria Magdalena Tukila, Dr. Anda Maria Magdalena Tukila, akan mengampu bahasa Indonesia untuk kelas 8. Begitu. Oke. Saya rasa cukup untuk perkenalan. Tadi anak-anak bisa menghitung ya berapa gurunya, TU-nya ada berapa, operator sekolah tadi ada Mbak Sari sekaligus perpustakaan. Selanjutnya, kami dari kurikulum, saya memperkenalkan diri. Untuk saya sendiri, Pak Jemi Andrian Matutina, panggilannya Pak Jemi, mengampu matematika kelas 7, seni musik, untuk kali ini seni musik kelas 9, untuk semester 1, nanti semester 2 seni musik kelas 7, kemudian mengampu bahasa Jawa kelas 8. Oke, begitu sedikit singkat untuk saya sendiri. Berikutnya, kami akan lanjutkan dengan kurikulum atau bagaimana pembelajaran di semester 2. Semester 1, mohon maaf. Terima kasih Pak Gita, semester 1. Saya akan share. Oke, mudah-mudahan bisa dibaca semua, nggih. Ya, di sini saya bisa dilihat di layar HP atau di layar komputer Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. SMP Maria Immaculata seperti tadi Ibu Budi sampaikan, pada masa PPKM darurat ini mengadakan pembelajaran seluruhnya e-learning atau melalui online 100%. Nah, untuk itu SMP Maria sudah menyiapkan yang pertama adalah website. Ini dapat diakses di SMP Maria Immaculata Cilacap.sch.id atau untuk disingkat bisa pakai bit.ly/web SMPMI Cilacap. Nantinya di portal website ini seluruh siswa akan mendapat akun dan password. Pak Kariko tim Pak. Mau pembicaraan ngomongin kok susut teh. Ya orang geleng. Mohon maaf untuk di mute ya kalau ada pembicaraan. Ya, untuk berikutnya Pak Jemi sambung lagi. Untuk e-learning ini anak-anak bisa mengakses di sini, sedangkan materi-materi nanti Bapak Ibu akan sampaikan seluruhnya melalui WA. Bagaimana teknisnya? Teknis pelaksanaan pembelajaran via WA. Jadi nanti setiap kelas memiliki grup WA murid dan grup WA ortu atau wali murid yang baru. Jadi kelas 7A ada grup WA untuk murid 7A dan grup WA untuk orang tua atau wali murid kelas 7A sampai dengan kelas 9. Kemudian guru mapel nanti di grup yang baru ini akan menjadi admin. Gunanya untuk melaksanakan pembelajaran. Pembelajarannya menggunakan WhatsApp, di mana guru nanti mengirim materi, dan kemudian tugasnya berbentuk pilihan ganda. Materi dalam bentuk chat, bisa juga dalam bentuk gambar yang akan dikirimkan ke WA. Kemudian tugas-tugas akan dikerjakan lewat Google Form. Tinggal memilih pilihan ganda A, B, C, atau D. Kemudian selama pembelajaran, murid diberi waktu untuk membaca materi dan bertanya jawab. Jadi seperti pembelajaran biasa, ada waktunya, sama-sama Bapak Ibu guru online, anak-anak juga online melalui WA, kemudian materi Bapak Ibu sampaikan, dan bisa langsung anak-anak atau bertanya jika ada yang tidak jelas. Kemudian untuk tugas, guru mengirimkan link Google Form
untuk dikerjakan siswa. Setelah ini nanti saya akan contohkan bagaimana kegiatannya. Kemudian, murid mengerjakan soal dengan mengisi nama dan kelas, serta memilih jawaban yang tepat. Guru memantau hasil pengerjaan siswa. Jika selesai mengerjakan, di situ ada pembahasan. Anak-anak dapat mempelajari dari pembahasan dan langsung bisa melihat nilainya. Kemudian pembelajaran selesai. Untuk seperti yang tadi disampaikan Bu Budi, untuk waktunya, ini menggunakan waktu 60 menit untuk satu mata pelajaran. Saya akan contohkan mengenai pembelajaran via WA. Ya, ini WA. Kemudian seperti biasa, untuk yang kelas 7-8 pasti paham. Setiap pagi kita absen. Contoh ini di waktu saya menjadi wali kelas 8B. Tiap pagi kita absen di grup kelas, dimulai dengan wali kelas mengirimkan form absen. Selamat pagi, silahkan absen, tanggal berapa. Misalnya ini Senin 12 Juli. Saya kirim ke grup kelas di sini. Muncul. Nah, nanti ini untuk anaknya Pak Jemi, coba silakan bagaimana absennya. Bisa dibantu di grup WA. Di-copy. Ya, di-copy ini. Ya, terima kasih Yohanes Abel. Nah, itu di-copy, kemudian nomor 1, Yohanes Abel. Dia mengirimkan absennya. Ada lagi? Dan begitu seterusnya sampai seluruh anak absen. Nah, untuk kali ini kita akan membudayakan tertib. Jadi pagi anak-anak absen. Kita beri waktu dari jam 7 sampai dengan pukul 9. Ya, kalau HP-nya yang dibawa orang tua, mohon menginfokan, ya, pagi bisa absen dulu atau bisa menginfokan HP-nya dibawa, tidak ada di rumah, begitu. Minta bantuan nanti orang tua yang HP-nya bersama dengan anak. Untuk absen. Kemudian setelah absennya komplit, jam 9 Pak Jemi akan mengirim daftar absen yang sudah dicentangi. Wali kelas akan mengirim itu ke grup WA. Sebagai bukti sudah absen hari itu. Misalkan untuk hari ini yang sudah absen di Zoom ada 30 anak. Mohon yang lain yang belum absen silakan bisa nulis di WA, di Zoom. Nah, ini wali kelas mengirimkan absen anak pada hari itu. Kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran sesuai jadwal. Untuk jadwal nanti akan disampaikan. Pembelajarannya bagaimana? Pembelajarannya guru mapel menjadi admin di grup kelas anak. Kemudian menyapa anak-anak seperti pelajaran di kelas seperti biasa melalui chat. Melalui chat, kemudian ini contohnya misalnya Pak Jemi akan memberi pelajaran ke kelas, memberi pelajaran di kelas. Pak Jemi meneruskan WA yang sudah disiapkan, misalnya di kelas Pak Jemi di kelas 8B. Ya, itu selamat pagi anak-anak yang terkasih, bertemu kembali dengan Bu Budi pada mata pelajaran IPA. Ini contohnya Bu Budi ya, kita akan membahas bab 1 sistem reproduksi manusia, contoh saja ya. Kemudian Bu Budi akan mengirimkan materi mengenai materi yang ada. Bisa berbentuk chat seperti ini,
Ya, dikirim materi. Setelah hari ke-12 terbentuklah lapisan luar ektodermis dan lapisan dalam endodermis pada embrio. Kemudian terbentuk lagi lapisan tengah yang disebut mesodermis. Tugas siswa adalah membaca chat ini, ya. Kemudian jika chat ini penting, ya, biar tidak hilang, kalian bisa beri bintang. Nih, diberi bintang. Ya, jadi ini ada bintang. Ini kalau chatnya dihapus, bintang-bintang ini tidak akan terhapus. Misalnya ini dibersihkan, ya, dibersihkan grupnya. Ini tidak akan terhapus kecuali memang pesan berbintang dihapus. Tujuannya apa? Supaya tidak hilang, ya. Nah, ini begitu. Kemudian Bu Budi di akhir pelajaran akan memberikan link untuk contoh tugas, ya, untuk tugasnya. Berikut contohnya. Ya, ini link Google Form. Dikirimkan untuk evaluasi pembelajaran pada hari itu. Anak-anak tinggal klik Google Form ini. Contoh ini Pak Jemi klik. Ya, kemudian silahkan kalian mengetikkan nama, misalnya Jemi, kelas 8B, kemudian mengerjakan soal yang diberikan. Misalnya, siapa nama kepala sekolah SMP Maria Immaculata Cilacap? Ada yang tahu? A, B, C, atau D? Oh, jawabannya A. Ya, kita klik A. Berapa jumlah guru SMP Maria Immaculata Cilacap pada tahun pelajaran 2021-2022? Ada yang menghitung? Ya. Misalnya Pak Jemi jawab 10. Ya. Lalu disubmit. Setelah disubmit, anak-anak bisa melihat skornya. Ya, ini. Betul. Oh, ternyata ini sudah diberikan penjelasan oleh Bapak Ibu guru. Betul. Bu Budi menggantikan Bu Muria yang telah menjadi kepala sekolah selama 2 periode. Kemudian berapa jumlah guru? Oh, salah, ya. Jawaban yang betul 13. Ini ada pembahasannya begitu. Ya, itu contoh sedikit mengenai pembelajaran via WA. Ya, lebih hemat kuota yang pertama, kemudian sangat memungkinkan kita laksanakan di masa PPKM darurat ini. Begitu. Untuk selanjutnya, pembagian jadwal nanti akan Pak Jemi share di grup yang akan dibuat baru ya. Nanti setelah ini akan ada grup baru untuk kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 yang baru. Berikut adalah jadwal pelajaran selama masa PPKM sampai dengan tanggal 20. Ya, untuk kelas 7, ini jadwal pelajarannya. 1 hari, nanti MPLS dari Senin sampai Rabu, teknis kelas 7 sudah disampaikan kemarin, saya daftar ulang. Ini untuk setelah melanjutkan MPLS, jadi ini pelajaran setelah MPLS, dimulai dari hari Kamis, tanggal 15, 16, 17, dan 19. Ya, begitu. Kemudian, nanti ini akan di-share. Kemudian untuk kelas 8, dimulai hari Senin, setiap harinya dimulai jam 8, 1 jam. Kemudian, diakhiri pukul 10. Sesuai dengan jadwal ini. Nanti akan di-share juga jadwal ini. Kemudian ini untuk kelas 9. Ya. Sama, dimulai dari hari Senin sampai hari Senin lagi, 19 Juli. Tanggal 20-nya kita libur. Kemudian ini jadwalnya setiap satu mata pelajaran 1 jam. Pelaksanaannya menggunakan WA tadi. Lalu, demikian untuk jadwal mata pelajaran. Kemudian pembagian kelas, Pak Jemi mulai dulu dari kelas 9A. Ya. Kelas 9A sebagian besar ini adalah anak-anak Pak Jemi dari kelas 8B ya. Nah ini, silakan bisa dilihat anak-anak dari kelas 9A. Untuk pembagian ini nanti semua akan di-share ke grup WA. Jika ada putra-putri Bapak Ibu atau anak-anak yang
namanya nanti tidak ada di pembagian kelas ini, bisa menghubungi pihak sekolah ya. Terima kasih. Ini untuk anak kelas 9A. Ya. Terima kasih. Selanjutnya, ini untuk anak kelas 9B. Oh, mohon maaf terlewat. Untuk anak kelas 9A, wali kelasnya nanti adalah Ibu Nunung, Ibu MCS Sri Nur Widayanti. Ya. Jadi untuk kelas 9A, wali kelasnya Ibu Nunung. Kemudian untuk kelas 9B, nanti wali kelasnya dengan Ibu Natalia, Ibu Tanti. Ini daftar anak-anaknya di kelas 9B. Sama seperti tadi, jika ada yang namanya untuk kelas 9, jika kok namanya nggak keluar di 9A, nggak ada di 9B, bisa menghubungi pihak sekolah. Terima kasih. Cukup nggih? Nanti ini akan di-share. Kemudian pembagian kelas 8A. Ini anak-anaknya dari Ade Safitri sampai Junior Sandi Praja. Wali kelasnya nanti adalah Bapak Bernardus Sugita untuk kelas 8A. Ya, sudah familiar ya, karena dari kelas 7A dengan Pak Gito, kemudian di kelas 8 kembali dengan Pak Gito. Oke, begitu. Cukup nggih? Nanti akan di-share lagi di grup. Bagi anak yang namanya tidak ada di sini dan di kelas 8B tidak ada, bisa menghubungi pihak sekolah terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya adalah kelas 8B. Dimulai dari Alrian sampai dengan Wisnu, kemudian ada Indri Yuliana, ya, siswa baru yang bergabung di kelas 8. Ini wali kelasnya adalah Bapak Adi Yudo Nugroho. Ya, jadi kelas 8B, wali kelasnya adalah Bapak Adi Yudo Nugroho. Ya, terima kasih. Cukup. Nanti ini pembagiannya akan di-share di grup WA. Kemudian untuk kelas 7 kemarin juga sudah disampaikan di lembaran yang telah disampaikan saat daftar ulang. Bapak Ibu kelas 7 terutama, silakan lembaran itu diperhatikan betul-betul, terutama mengenai data diri siswa. Ya, kemarin ada lembaran data diri siswa saat daftar ulang. Jika ada kesalahan, silakan langsung menghubungi pihak sekolah agar tidak berlarut-larut sampai nanti kelas 9. Jadi diharapkan data ini kelas 7 sudah fix, betul. Begitu ya. Nah, pembagian kelasnya bisa dilihat untuk kelas 7A. Ada beberapa penyesuaian, tidak banyak dari yang kemarin dibagikan. Bisa dilihat kembali, nanti ini akan dibuatkan grup kelas baru, kemudian akan di-share pembagian kelas ini dan pengumuman tadi. Cukup, selanjutnya adalah pembagian kelas 7B. Di sini kelas 7B itu dimulai dari Afifah. Oh, mohon maaf, untuk wali kelasnya sudah tahu ya, 7A tadi, sudah ada di lembaran yang di-share. Untuk 7A, wali kelasnya adalah Bapak Agus Budi. Kemudian 7B, wali kelasnya adalah Bapak Ujang Suryana. Begitu. Untuk lebih lengkapnya nanti Bapak Ibu bisa lihat di grup WA, atau bisa juga di website SMP Maria, sudah di-share di sana. Ya. Kami kenalkan untuk e-learning
Ini anak kelas 7, 8, 9 baru ya. Ini e-learning ini baru dimulai pada semester ini. Bisa diakses di www.SMP Maria Immaculata Cilacap SCH-ID. Bentuknya seperti apa? Pak Jemi perlihatkan sekilas ya. Nanti anak-anak akan mendapatkan akun dan password untuk mengakses materi-materi yang di WA atau jika ada tambahan materi. Jadi jangan takut WA-nya kalau penuh bisa dihapus, enggak apa-apa. Anak-anak bisa cek di website SMP Maria. Semua materi di-share di sana. Yang bisa mengakses adalah yang mempunyai akun dan password yang sudah diberikan oleh sekolah. Jadi nanti akan di-share akun dan passwordnya masing-masing anak. Contohnya seperti ini. Ya, ini website SMP Maria Immaculata Cilacap. SMP Maria Immaculata Cilacap. Cek tes. SMP Maria Immaculata Cilacap .sch.id. Ya, ini. Kemudian anak-anak setelah mendapatkan akun masuk ke bagian e-learning. Di sini. Diklik di HP juga tampilannya kurang lebih seperti ini. Kemudian bisa login. Ini Pak Jemi pakai akun Pak Jemi dulu. Nah, di sini ada jadwal pelajaran yang tadi disampaikan sudah ada semua. Materi sudah ada semua. Di sini contohnya. Nah, misalnya tadi kelas 9 pelajaran IPA. Di sini sudah ada materi yang di-share oleh Bu Budi di WA. Ya, bisa langsung diklik saja. Diklik kemudian muncul materinya seperti ini ya, sistem reproduksi manusia, peta konsep dan seterusnya ya. Kemudian kalau anak-anak tugasnya lupa bisa dilihat di sini. Nah, ini tadi langsung keluar tugas-tugasnya, bisa dikerjakan juga di sini ya. Ya, itulah sedikit mengenai e-learning ya. Silakan jika anak-anak masuk bisa komen, bisa apa di sini di grup SMP Maria Immaculata. Sekali lagi alamatnya di SMP Maria Immaculata Cilacap .sch.id. Ya. Demikian penjelasan dari kurikulum. Kemudian sedikit info mengenai pasca PPKM darurat. Jadi untuk kelas 8 sudah paham, 89 yang ini sudah sedikit banyak paham mengenai teknis pelaksanaan luring kombinasi dengan daring ya. Jadi jika PPKM darurat dicabut setelah tanggal 20 Juli ya, jadi sudah selesai, pembelajaran akan menggunakan kombinasi luring dan daring dengan mengambil materi dan mengumpulkan tugas 1 minggu sekali, di mana siswa menyiapkan 2 buku tulis tiap mapel. Jadwalnya untuk Senin itu kelas 7 pengambilan materi, Selasa kelas 8, Rabu kelas 9. Yang berubah semester ini semua mapel menggunakan LKS. Jadi siswa mengambil materi hanya berupa daftar halaman yang akan dipelajari di LKS. Jadi kalau semester kemarin masih menggunakan modul fotokopian, semester ini menggunakan LKS. Ya. Selain itu, Bapak Ibu guru dapat melakukan kombinasi pelajaran menggunakan daring ya, mohon maaf, ini menggunakan daring online, menggunakan WA, Zoom atau Google Form.
Dan semua ini bisa diakses di e-learning SMP Maria Immaculata Cilacap. Ya. Demikian Bapak Ibu untuk penjelasan mengenai pelajaran SMP Maria Immaculata Cilacap. Yang pertama khusus selama masa PPKM darurat dan pasca PPKM darurat. Akan berubah lagi aturan itu jika surat Bupati, di mana kami sudah menguruskan untuk SMP Maria Immaculata Cilacap, supaya dapat melaksanakan tatap muka, jika disetujui dan turun suratnya, kita akan melaksanakan PTM terbatas. Tapi sebelum itu, sebelum surat itu turun, kami melaksanakan luring tadi dengan pengambilan materi seminggu sekali. Ya, mungkin Bapak Ibu guru yang lain akan menambahkan, monggo, jika mungkin ada yang saya terlewat. Dari saya, kurikulum saya rasa cukup. Waktu masih menunjukkan pukul 8.51, masih ada waktu 9 menit. Monggo, jika ingin dilengkapi oleh Bapak Ibu guru yang lain, atau ada pertanyaan, silakan langsung open mic aja, kemudian ditanyakan. Dari saya cukup. Monggo. Monggo Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Pak. Nggih. Natasya. Tasya kelas 9A mau tanya, Pak. Silakan Tasya. Pak, itu setelah yang berarti melaksanakan 1 minggu itu yang mengambil soal ke sekolah, berarti kalau untuk pengumuman masuk sekolah seperti biasa itu akan lanjut lagi ya Pak informasinya? Ya, Pak Jemi jawab. Terima kasih pertanyaannya, menegaskan kembali. Semua akan disampaikan sekolah ya, akan diumumkan jika ada perubahan. Ya, sementara ini sampai tanggal 20 kita masih PPKM darurat daring 100%. Ya, jadi pakai WA semua sampai tanggal 20. Kemudian menunggu jika PPKM-nya dicabut, ya kita bisa melaksanakan luring ya. Jadi anak bisa mengambil di sekolah 1 minggu. Sambil kami berproses untuk anak-anak dapat melakukan PTM terbatas. Sementara ini belum turun surat untuk PTM, untuk tatap muka, untuk pelajaran. Begitu, mungkin Bu Budi bisa menambahkan. Terima kasih. Sekali lagi saya jelaskan, saya sampaikan bahwa untuk sampai tanggal 20 kita masih diharuskan memakai pembelajaran secara daring murni. Jadi tadi seperti yang disampaikan Pak Jimmy, kita menggunakan WA. Terus nanti sampai kapan? Itu masanya kan sampai tanggal 20. Nanti kan ada pengumuman lagi, nanti akan kita sampaikan melalui WA juga. Bagaimana perkembangannya? Kita doa saja semoga kondisi semakin membaik. Bukan hanya luring, mungkin moga-moga kita segera mendapat izin untuk PTM terbatas. Itu saja, kita doa saja ya anak-anak ya. Terima kasih. Amin. Terima kasih Bu Budi. Oke. Terima kasih di chat luar biasa dari Bapak Insan. Oke. Terima kasih luar biasa upaya para guru SMP Maria Immaculata Cilacap. Semoga situasi segera terkendali, sehat-sehat semua. Oke, salam sehat dari kami semua Bapak. Oke, monggo Bapak Ibu yang lain jika ada pertanyaan atau anak-anak ada pertanyaan lagi, silakan langsung open mic. Masih ada waktu 6 menit. Pak, Nehemia kelas 8 ingin bertanya. Silakan Nehim. Nanti itu grupnya itu akan dibuat oleh sekolah, dibuat oleh wali murid atau yang gurunya sama seperti kelas 8A ini, mau tinggal diganti namanya saja atau nanti akan dibuat baru oleh sekolah? Ya, yang dibuat baru oleh sekolah kelas 7, ya pasti akan dibuat baru oleh sekolah. Untuk kelas 8, anak ada beberapa yang pindah, nanti grup yang sudah ada Pak Gito kan grupnya sudah ada, tinggal diganti nama saja. Nanti guru-guru, semua guru mapel akan masuk ke grup itu.
untuk melaksanakan pembelajaran WA. Jadi grup yang sudah ada bisa dirubah nama, ya, menyesuaikan. Ada beberapa anak yang baru ya, Nahim ya. Oh iya, Nanti bisa disesuaikan oleh wali kelas dulu. Iya. Kemudian nanti guru mapel semua dimasukkan untuk melaksanakan pembelajaran via WA. Begitu? Oke Pak, terima kasih sudah jelas. Ya, terima kasih. Ada lagi Bapak, Ibu, anak-anak sekalian? (8.56). Yang berpartisipasi ada 75 yang online. Yang sudah absen, Pak Jami catat ada 41. Mohon yang lain yang belum bisa menuliskan nama, ya. Nanti ini informasi semua ini direcord, nanti akan di-upload di YouTube. Jika ingin mengulang lagi bisa dilihat kembali. Kemudian untuk seluruh file tadi akan dikirimkan via WA supaya informasi ini tidak putus di sini saja. Bagi yang tidak hadir di Zoom ini juga nanti akan mendapatkan informasi yang sama. Begitu. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, saya sebagai host dan moderator pertemuan pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih yang amat banyak untuk Bapak Ibu, anak-anak yang meluangkan waktu 1 jam untuk mengikuti sosialisasi ini. Jangan lupa jaga kesehatan dan mari kita bersama-sama mensukseskan pembelajaran tahun pelajaran 2021-2022. Jangan lupa nanti jam 10:07 kita hening ya. 10 Juli ya, 10.07 kita hening untuk mendoakan ya. Ya, hening Cipta Indonesia untuk kesembuhan Indonesia dari corona. Oke. Jika tidak ada lagi, Pak Jemi akan tutup. Kemudian kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Oke. Monggo kita siapkan diri, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Kameranya dinyalakan semua, kita foto dulu. Ya, kamera-kamera mohon dinyalakan. Kita foto dulu, Pak Jemi foto ya. Bentar Pak, bentar. Siap. Ya, Pak Jemi screenshot maksudnya ya. Oke, silakan dinyalakan dulu. Nyalakan dulu, kita akan foto. Ini halamannya Pak Jemi ya, mohon maaf. Halaman satunya Pak Jemi ya. Semuanya siap, action. 1, 2, 3. Ya, untuk halaman 2 semuanya, ini halamannya Pak Jemi ya. Siap-siap, 1, 2, 3. Ya, ini save dulu. Untuk halaman 3-nya Pak Jemi, semua siap-siap. 1, 2, 3. Ya, terima kasih banyak atas kehadirannya. Silakan bisa open mic, kita say hi semuanya. Terima kasih. Halo ngap. Ya, Halo ngap. Halo ngap. Selamat pagi, Pak Guru. Halo. Selamat untuk Bu Budi. Halo. Maria.
Ini ditutup semua, nggak bisa datang. Dari saya tuh punya HP sendiri atau bagaimana? Oh ya, maksudnya kan saya mau membuat grup kelas, jadi yang saya masukkan berarti nomornya ibu ya.